kalau tentang Katolik itu kan, gereja Katolik, mereka itu sebenarnya menyembah Tuhan Yesus atau Bunda Maria ya? Saya cuma mau tanya itu tentang kalau tentang Katolik itu kan, gereja Katolik, mereka itu sebenarnya menyembah Tuhan Yesus atau Bunda Maria ya? Emang kamu pernah lihat mereka sembah Maria? Bukan, sebab ada saya kan tinggal di Malaysia, jadi di sini kebanyakan Kristennya itu Katolik. Ya. Jadi mereka kalau berdoa itu selalu Bunda Maria begitu. Ada di gerejanya itu ada patung Tuhan Yesus, ada juga patung Marianya gitu. Jadi saya mau tanya itu sebenarnya untuk pengetahuan saya saja lah. Itu mereka sebenarnya menyembah Tuhan Yesus atau Bunda Maria? Sebab mereka berdoa ada juga Bunda Maria mereka sebut, ada juga Tuhan Yesus mereka sebut begitu. Maksudnya mereka itu sebenarnya menomorsatukan Tuhan Yesusnya atau Bunda Marianya seperti itu. Terima kasih. Ya, orang Katolik tuh nggak ada sembah Maria. Mereka itu menyebutnya sebagai devosi atau berdoa bersama, bukan berdoa kepada. Jadi mereka itu mengajak para kudus di surga untuk berdoa bersama-sama mereka. Jadi status Bunda Maria itu dalam iman Katolik itu berada pada level hyperdulia, bukan pada level latria. Jadi latria itu penyembahan itu hanya kepada ketritunggalan Allah, Allah Tritunggal, hanya kepada Sang Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Gak ada Bunda Maria di situ. Tapi Bunda Maria ditempatkan pada level hyperdulia. Dia dihormati dan begitu diagungkan, tetapi tidak diagungkan sama levelnya dengan Allah Tritunggal. Tapi begitu dihormati, kenapa dihormati? Karena dia adalah tabut perjanjian yang baru yang mengandung Mesias, anak Allah yang hidup ketika berinkarnasi. Jadi sama seperti kita mengajak ayah ibu kita doakanlah kami, maka kita juga mengajak yang sudah di surga yang adalah Bunda Maria itu untuk mendoakan kita kepada Allah Tritunggal. Gitu. Jadi ketika kita menyebut Bunda Maria, Bunda Allah doakanlah kami, artinya kita berdoa kepada Bunda Maria agar Bunda Maria juga turut membantu mendoakan kita dari atas sana. Itu maksudnya. Nah, itu disebut sebagai devosi, berdevosi dalam iman orang Katolik. Ya, jadi bukan menyembah Maria. Dan siapa yang dinomorsatukan tentu hanya Allah Tritunggal. Cuma mereka mengekspresikan penghormatannya kepada Bunda Maria itu melalui hal-hal yang demikian. Dan bagi saya itu tidak salah. Dan kita perlu, kalau orang tua saja kita harus hormati, lalu kenapa Bundanya Kristus kita tidak hormati? Gitu. Ya? Oke. Satu lagi nih saya mau tanya. Kalau di luar negeri kan ada Roma Katolik ya. Roma Katolik. Katolik Roma ya, lalu Katolik Roma. Itu macam ini. Saya punya sepupu ada di Jakarta. Jadi dia hari itu mau kawin, mau menikah. Jadi waktu dia mau menikah, mereka ada di istilahnya harus mendaftarkan dulu pernikahan mereka itu ke Aporus yang di Katolik Roma itu ya gitu. Itu maksudnya seperti apa gitu ya? Kayak daftar keanggotaan dulu begitu. Apa memang begitu ya Katolik Roma? Ya, mereka memang terpusat sekali. Jadi laporan-laporan itu dilapor ke Vatikan. Seperti baru-baru ini pengangkatan kardinal itu diumumkan oleh Paus. Jadi mereka itu memang itu bagian dari manajemen lah bisa dikatakan ya, struktur gereja mereka. Gitu. Jadi mereka punya pencatatan, punya penulisan untuk hal-hal yang penting untuk diarsip, untuk disimpan. Gitu. Oh, tapi itu mencakup seluruh dunia lah ya, walaupun tidak. Ya, itu Roma Katolik itu bukan pusatnya di Roma, dipimpin oleh Sri Paus. Jadi mereka berpusatnya di Roma. Jadi semua hal-hal apa yang berkaitan dengan doktrin dan dogma gereja, doktrin itu kan aplikasinya, itu pasti berpusat ke Roma. Oh, oke.
Satu lagi nih saya mau tanya, sebab saya selalu confused kan tentang paus. Kenapa kalau di luar negeri itu orang sangat mengagung-agungkan paus itu ya? Sebab kan Tuhan itu kan Allah yang cemburu kan, dia kan tidak mau di. Ya, mengenai paus, memang keberadaan paus itu menjadi kontroversi ya. Kalau orang Roma Katolik itu memandang paus itu sebagai sesuatu yang harus ada di dalam gereja. Kalau kita orang Protestan dan juga Ortodoks itu tidak menerima tentang eksistensi paus. Makanya ada yang menolak paus, ada yang menerima paus. Tentu yang menerima kepausan adalah mereka orang-orang Katolik Roma. Tapi yang menolak kepausan adalah mereka dari Ortodoks dan juga kita yang Protestan. Tapi terlepas dari itu, kan kita perlu melihat begini. Sejauh mana orang-orang Katolik mengekspresikan penghormatan mereka kepada paus? Kalau mereka pun katakan bahwa paus itu harus dihormati karena mereka penerusnya rasul-rasul, ya kalau diberikan penghormatan pada sebatas dia adalah penerusnya rasul, ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kemudian disembah dan lain sebagainya, yang tentu saja saya tidak tahu, ya itu nggak bisa. Karena bagaimanapun, pribadi yang harus diagungkan itu hanyalah Allah Tritunggal. Jadi saya nggak mau skeptik, tapi saya harus katakan sebagai orang Protestan saya tidak menerima sistem kepausan gitu. Tapi saya menghormati hal itu sebagai salah satu unsur yang ada di dalam kekatolikan Roma begitu. Jadi ya silakan saja, sah-sah saja, nggak masalah. Oke. Jadi kalau paus itu dia setaraf dengan nabi atau rasul ya? Penerusnya para rasul. Penerusnya para rasul. Oke. Satu lagi boleh ya, mau tanya ini, mau nanya tentang ini adat. Kalau macam saya kan karismatik ya, saya kan karismatik. Ada gereja yang karismatik kayak GKI gitu lah, maksudnya gereja karismatik lah yang tidak mengatakan adat, itu bagaimana ya? Ya adatnya adat apa dulu? Kalau semua adat dilarang ya itu nggak bisa. Karena Tuhan Yesus pun melakukan adat ketika dia menghadiri perjamuan kawin di Kana. Di perjamuan kawin di Kana itu kan apa ya? Itu kan yang menikah itu kan salah satu muridnya Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika dia menghadiri perjamuan kawin di Kana, dia itu mengikuti pesta adat. Jadi kita tuh boleh beradat. Seperti saya misalnya nih, saya punya batu-batu di sini. Batu-batu saya bagus-bagus sekali. Ya. Ini nggak ada di Alkitab, nggak ada dilarang, nggak ada dianjurkan. Tapi nggak apa-apa. Saya pakai ini. Orang mau pakai ulus, mau pakai koteka, mau pakai daya apa segala macam, silakan saja mau itu dipakai. Itu nggak masalah, tak? Tetapi kalau adatnya itu menggiring kita kepada penyembahan berhala, ya nggak boleh. Ini batu-batu ini mungkin ada orang, wah si Elia tuh berhala. Ini nggak berhala. Ini batu-batu mahal ini. Untuk ada fungsinya, bukan berhala. Nah, jadi kita boleh beradat, tetapi batasi adat itu pada hal yang bagaimana. Kalau memang ada adat istiadat tertentu yang memang membuat kita menyembah roh-roh leluhur lah apa segala macam, itu nggak boleh. Tetapi kalau untuk hal-hal yang tidak melanggar kebenaran firman Tuhan, silakan saja lakukan adat istiadat. Karena adat istiadat itu adalah mandat penginjilan. Kenapa saya katakan begitu? Ketika Rasul Paulus pergi ke orang Roma, pasti dia mengikuti budaya Roma kan? Ketika dia pergi menginjili orang-orang Athena di hadapan Areopagus, pasti dia menggunakan budaya orang Yunani dan cara orang Buddha. Jadi dia berkontekstual. No mensen tak datang ke tanah Batak. Kalau dia tidak mengikuti budaya Batak, kalau dia tidak mengikuti bagaimana orang Batak hidup, nggak mungkin tanah Batak jadi Kristen. Ketika Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah bangsa Yahudi sebagai firman yang lahir, firman Allah yang menjadi manusia, ketika dia berada di tengah-tengah keyahudian, kalau dia menggunakan budaya orang Indonesia di sana, pasti Tuhan Yesus akan ditolak di sana. Tapi karena dia berbudaya, maka dia menggunakan dan menginjili di sana. Jadi budaya adat istiadat itu nggak apa-apa.
Tapi adat istiadat yang tidak bertentangan, ingat, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan, tinggalkan. Kalau tidak bertentangan, silahkan lakukan. Dilakukan silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa. Itu poinnya. Gitu. Ya. Jadi jangan terpaku pada hal itu. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Janganlah kamu mau dihakimi mengenai apapun juga. Mengenai makanan, minuman, hari raya, hari bulan baru, hari sabat. Karena semuanya itu adalah gambar, bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Ini kalau ada orang bilang, kamu nggak boleh pakai selendang ini, nah itu bla 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 bla, kamu nggak boleh pakai ini, itu kan tentang perspektif. Dia memandang itu begitu, kamu mungkin memandang batu ini berhala, saya memandang ini nggak berhala, gitu loh, ya kan? Jadi ya nggak masalah, gitu loh. Silakan beradat, tapi adat yang sesuai dengan prinsip Alkitab. Dan yang paling penting, jangan lebih menjunjung tinggi adat istiadat sekalipun itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan daripada firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan tetap yang paling berotoritas. 2 Timotius 3 ayat 16. Gitu ya. Ya, oke. Jadi kan tadi kamu bagi tahu kalau cara pandang kita lah dari segi perspektif. Jadi kalau contoh macam ini, macam orang Cina lah kan, orang Cina. Mereka kan ada agama, mereka juga ada, dan mereka kan punya adat istiadat Cina kan. Betul. Jadi kalau contoh begini, mereka hari raya dan mereka contoh macam ini, suami saya kan Cina, jadi mereka ada adat Cinanya lah begitu kan. Jadi mereka ada melakukan adat Cina itu, ada kadang mereka suka buat makanan gitu kan, di ini kayak makanan dipersembahkan apa begitulah. Nah jadi kalau contoh makanan itu kita tidak tahu makanan itu sudah dipersembahkan atau tidak, tapi dia suruh kita berbagi kita makanan lah begitu. Menurut kamu makanan ke siapa dibagi? Ya? Makanannya ke siapa dibagi? Ya ke kita lah sebagai istrinya begitu. Nah. Itu bagaimana, boleh dimakan nggak teman semua? Iya, makanannya itu diapain emang? Contoh begini, makanannya itu mereka kan ada adat kayak macam ada contoh memperingati buat acara makan, memperingati, mereka ada acara makan besar, memperingati keluarganya kayak neneknya gitu yang sudah pass away gitu kan. Jadi selepas mereka buat perayaan makanan itu, mereka persembahkan kepada ini dia, mereka akan makan makanan itu gitu. Dipersembahkannya kepada siapa? Kepada leluhur mereka. Dipersembahkan kepada leluhur, lalu kamu dikasih makan gitu? Ya makan bersama lah, macam makan siang gitu kan. Oh, jadi persembahan itu udah dipersembahkan kepada leluhur lalu dikasih sama kamu gitu? Ya macam ya lalu dihidangkan makan siang bersama lah gitu. Bukan yang dipersembahkan itu yang kamu makan? Saya tidak tahu itu sudah dipersembahkan atau tidak. Kalau sudah dipersembahkan jangan makan, tapi kalau belum dipersembahkan, kalau yang dimakan itu bukan yang dipersembahkan, silakan makan. Tapi kalau yang dipersembahkan itu kamu makan, jangan kamu makan. Gitu. Ya, itu menjadi batu sandungan nantinya. Memang itu nggak ada artinya, karena kuasa Kristus itu melebihi segala sesuatu. Tapi itu akan menjadi batu sandungan. Nanti orang lihat, wah kamu makan itu, kamu punya berhala. Jangan dimakan. Kalau itu sudah dipersembahkan kepada berhala, tapi kamu dikasih, kamu jangan makan. Tapi kalau ada yang disembahkan ke roh-rohnya itu atau siapalah, itu kan budaya ya. Tapi kemudian diberikan kepada kamu yang lain, ya silakan saja makan, nggak apa-apa. Yang penting tidak mengimani, ya lakukan aja sebagai formalitas saja. Mempertahankan budaya yang agar tidak rusak secara turun-temurun. Iya, maksud saya begini kan. Itu kan dikelola lagi dan dimasak lagi untuk jadi makanan dimakan bersama keluarga lah. Kalau kita tolak kan tidak enak. Poinnya di situ. Jadi kalau sudah dipersembahkan ke berhala,
kepercayaan-kepercayaan yang di luar dari Kristus jangan dimakan. Mau diolah lagi kayak di apa, di tori-tori itu jangan dimakan. Itu poinnya. Jadi nggak perlu berdalih lagi. Jangan dimakan. Itu sudah jelas. Tapi kalau belum, silakan dimakan. Di situ saja poinnya. Nggak perlu berdalih untuk itu. Dipersembahkan kepada berhala, mau di apa kayak dimasak, digoreng, di apa segala macam, itu kan cuma meneruskan saja. Jangan dimakan. Karena itu dilarang dalam Kisah Rasul, dalam konsili di sidang di Yerusalem. Itu ya. Terima kasih.